Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pada kesempatan kali ini, judul ceramah yang ingin saya sampaikan yaitu Isra Mi'raj. Menurut arti bahasa, Isra itu berarti perjalanan di malam hari. Akan tetapi, secara syariah, Isra adalah perjalanan malam hari yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram di Mekah menuju Baitul Maqdis di Palestina, yang penuh mengandung rahasia dan keajaiban. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 1 yang artinya, Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan hambanya, yakni Muhammad, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkati di sekitarnya, supaya kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Sedangkan Mi'raj menurut arti bahasa yaitu jenjang naik, akan tetapi yang dimaksud ialah naiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa ke Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis, dengan menempuh angkasa luar sehingga akhirnya sampai ke suatu tempat yang paling tinggi bernama Sidratul Muntaha, suatu tempat yang tidak mungkin dicapai oleh manusia dengan kemajuan teknologi yang bagaimanapun canggihnya kecuali oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra Mi'raj adalah dua bagian perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu satu malam saja. Kejadian ini merupakan salah satu peristiwa penting bagi umat Islam, karena pada peristiwa inilah beliau mendapat perintah untuk menunaikan sholat 5 waktu sehari semalam. Pada waktu itu Rasulullah telah menempuh perjalanan panjang saat keadaan beliau sedang tidak baik-baik saja, sebab baru saja kehilangan kakek, paman, dan istrinya tercinta. Meskipun keadaannya sedang bersedih, beliau dengan senang hati mau menjalani perintah dari Allah. Peristiwa agung itu terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 11 Hijriah. Dari sinilah kita dapat mengambil hikmah tentang sebuah rasa sabar atas segala cobaan yang diberikan Allah. Kesabaran beliau inilah yang seharusnya menjadi contoh bagi kita semua. Dalam menjalani kehidupan, pasti akan selalu ada cobaan. Sebagai makhluk yang beriman, hendaknya kita selalu berprasangka baik terhadap Allah. Baik di balik cobaan yang kita terima, akan selalu ada hikmah terindah untuk kita. Jika sedang mendapat cobaan atau musibah, hendaknya kita selalu meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah satu-satunya penolong. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah selama kita mau berdoa dan berusaha. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dari kisah perjalanan suci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu terdapat pelajaran yang bisa dipetik. Salah satunya yaitu Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya kepada Nabi untuk mengobati rasa sedihnya. Di antaranya, yaitu Nabi dapat mengunjungi tempat-tempat bersejarah, bertemu nabi-nabi sebelumnya, dapat melihat wujud asli malaikat Jibril, melihat surga dan neraka, sehingga
bertemu langsung dengan Allah di tempat tertinggi bernama Sidratul Muntaha. Semoga dengan peringatan Isra Miraj kita semua dapat mengambil hikmah dari setiap musibah yang kita alami. Akan selalu ada pelajaran berharga di balik itu semua. Tak lupa, jangan meninggalkan sholat, sabarkan hati, dan berdoa, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya penolong bagi umatnya. Tujuan pokok dari Isra Mirajkan Nabi Muhammad SAW ini adalah dalam rangka memberi kekuatan batin bagi Nabi Muhammad SAW terhadap musibah atau cobaan, serta siksaan yang datangnya dari para musuh-musuh Islam sejak sepeninggal Abu Thalib, Abdul Muthalib, dan istri kesayangannya Khadijah dalam memperjuangkan cita-cita luhur, mengajak seluruh umat manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam naungan Islam. Dengan memperhatikan peristiwa-peristiwa tersebut, maka di dalam kita memperingati Isra Miraj, maka yang terpenting bagi kita untuk mengambil hikmahnya yaitu kita mempertebal dan memperkuat keimanan serta ketakwaan kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, kita harus menjalankan perintah Allah, yaitu sholat 5 waktu. Demikian ceramah singkat tentang Isra Miraj yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wattasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.